Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah ini. Bareng batin dan indri yang setia menemani, cerita horor datang pelan tapi pasti dari lorong gelap sudut rumah yang sunyi. Semua kisah nyata atau ilusi. Jalan tak tampak mata. Robin lahir dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sejak kecil ia dikenal tekun dan rajin ibadah. Di usia 12 tahun, Robin sudah mampu mengajar mengaji kepada anak-anak sebayanya, bahkan remaja yang belum lancar membaca Al-Quran. Karena penugasan sang ayah sebagai guru negeri, Robin dan keluarganya harus pindah ke sebuah kampung terpencil jauh dari ibu kota provinsi. Meski harus meninggalkan lingkungan lamanya, semangat Robin untuk menuntut ilmu agama tak pernah surut. Ia berguru kepada beberapa ustaz dan ustazah setempat, salah satunya Ustaz Furqon, seorang lulusan pesantren Tebu Ireng Jombang yang dihormati di kampung tersebut. Ustaz Furqon tinggal di sebuah rumah dinas yang dibangun di atas lahan bekas rawa, luasnya hampir 2000 meter. Rawa itu dulunya penuh cerita mistis. Airnya tenang, jernih, dan sepi. Penduduk percaya siapapun yang berenang di sana hanya boleh melakukannya antara pukul 1 hingga 3 siang hari. Di luar jam itu banyak kejadian aneh. Seorang remaja pernah merasakan air yang tiba-tiba mendidih hingga membakar sebagian tubuhnya. Ada pula yang melihat sosok perempuan misterius berpakaian adat kampung, berdiri diam di tengah rawa. Tapi Robin kecil tak pernah takut. Ia merasa aman jika bersama Om Kecil, adik bungsu ibunya yang sangat menyayanginya. Om Kecil adalah siswa sekolah pelayaran. Dia jago berenang dan sangat dekat dengan Robin. Dia mengajarkan Robin berenang, naik motor, bahkan menyetir mobil. Robin memandangnya sebagai panutan sejati. Hari itu, Om Kecil pergi memancing seperti biasa selepas zuhur. Robin tak ikut karena sedang mengikuti lomba cerdas cermat di kantor bupati. Ia dan timnya keluar sebagai juara pertama, kebanggaan sekolah. Namun kebahagiaan itu langsung sirna saat Robin tiba di rumah sekitar pukul 19.30. Suasana rumah penuh orang. Warga membawa senter dan lampu Petromax. Robin bertanya pada temannya, Eko namanya. Dengan wajah tegang, Eko berkata bahwa Om Kecil tadi sore melompat ke air dan tak pernah muncul lagi. Warga awalnya mengira ia sedang menahan nafas seperti biasa, tapi kali ini terlalu lama. Tanpa pikir panjang, Robin ikut menuju rawa. Meski berjarak lebih dari 3 km, ia sudah terbiasa berjalan kaki ke sana. Setibanya di lokasi, warga sudah menyisir rawa. Sebagian membaca doa di tepi air. Tapi hingga tengah malam, Om Kecil belum juga ditemukan. Anak-anak diminta pulang, tapi Robin mengajak Eko menginap di rumahnya. Mereka tak bisa tidur. Om Kecil adalah pahlawan bagi mereka berdua. Pagi-pagi sekali Robin dan Eko pergi ke musola. Robin mengumandangkan azan subuh. Wajah para warga terlihat muram dan kelelahan. Dari percakapan Pak Doni dan Pak Alex tersirat bahwa pencarian belum membuahkan hasil. Padahal titik hilangnya Om Kecil tidak jauh dari tepian rawa, menurut kesaksian Om Burhan. Hari berlalu. Hari ketiga pencarian, seorang tetua kampung mengusulkan sholat goib.
Namun keluarga Robin belum siap mengikhlaskan. Mereka meminta agar Yasin terus dibacakan di surau dekat rawa. Lalu tiba-tiba ibu Robin yang sejak awal diam menatap kosong dan berkata pelan, "Om kecil sudah boleh pulang, silakan dijemput." Warga segera melapor ke tetua. Dipimpin sang tetua, beberapa warga menuju rawa. Dan benar, jasad Om kecil ditemukan di tepi rawa. Tubuhnya masih bersih dan basah, tidak membusuk, hanya pucat. Dokter menyatakan Om kecil telah wafat. Seruan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bergema dari warga. Hari itu juga jasadnya dikebumikan. Setelah kejadian itu, rawa mulai dikeringkan. Airnya dialirkan ke kampung-kampung untuk pertanian. Lahan rawa berubah menjadi jalur setapak, kemudian menjadi jalan penghubung antar kampung. Namun anehnya, jalan itu tetap dingin, bahkan di tengah siang. Seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Orang-orang menyebutnya jalan tak tampak mata. Jalan yang hanya muncul bagi mereka yang pernah dipanggil untuk pulang. Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah ini. Eko menghilang. Setelah kepergian Om kecil, Robin dan Eko menjadi semakin dekat. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama, terutama di musola. Namun sejak rawa itu mengering dan berubah jadi jalan umum, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Jalan itu memang memudahkan warga, tapi banyak yang enggan melewatinya sendirian, apalagi saat senja. Udara di sana selalu dingin, langkah kaki terasa berat, dan kadang terdengar bisikan samar dari sela rerumputan kering. Tapi tak ada yang berani membicarakannya terang-terangan. Mereka hanya bilang jalan itu menyimpan kenangan. Suatu malam selepas Isya, Eko datang ke rumah Robin. Wajahnya tampak pucat, matanya merah seperti habis menangis. "Rob, semalam aku mimpi Om kecil," katanya pelan. "Dia berdiri di tengah jalan rawa itu, diam saja, tapi matanya kosong." Robin mengernyit. "Terus kamu ngapain?" "Aku dipanggil. Dia bilang, 'Kok, pulang sini.' Terus aku ikut dia. Dan aku terbangun di luar rumah, di jalan itu." Robin merasa ada yang tak beres, tapi ia menenangkan Eko. Mereka sepakat membaca Yasin malam itu di musola. Besoknya mereka harus mengikuti ujian matematika di sekolah. Pulang sekolah, Eko bertingkah aneh. Ia terlihat cemas dan lebih banyak diam. Robin mengira Eko takut nilai ulangannya jelek. Ketika hari mulai gelap dan Eko belum pulang, ibunya cemas dan meminta bantuan warga. Sepatu Eko ditemukan dekat tikungan jalan bekas rawa tempat jasad Om kecil dulu ditemukan. Robin gemetar. Ia takut kejadian dulu terulang. Ia duduk sendiri di musola, berdoa dalam hati agar Eko selamat. Tiba-tiba, dari balik dinding kayu terdengar ketukan pelan. Robin menoleh. Ia mendekat, membuka pintu musola, dan di sanalah Eko berdiri. Lusuh, tapi selamat. "Aku sembunyi di plafon kamar, kayak dulu," gumamnya.
Aku malu, Rob. Nilaiku jelek banget. Tapi waktu di sana aku lihat sesuatu yang menuju ke jalan itu. Aku takut, tapi aku penasaran. Robin menghela nafas lega. Ia memeluk sahabatnya. Kamu jangan hilang lagi kok. Kita lewatin semua bareng-bareng ya. Malam itu mereka duduk berdua di serambi musola, menceritakan ulang semua pengalaman aneh yang mereka alami tentang kecil, tentang mimpi, tentang jalan yang tak biasa itu. Dan sejak malam itu mereka berjanji, apapun yang terjadi akan mereka catat dan ceritakan bersama. Itulah awal mula kisah Robin dan Eko menjadi dua sahabat penjelajah misteri berbagi cerita, mengungkap rahasia kampung yang tak pernah sepi dari kisah, yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah ini. Dikejar telur melayang. Sejak kejadian malam itu, Robin dan Eko semakin sering mencatat dan menceritakan ulang pengalaman-pengalaman aneh yang mereka temui di kampungnya. Dari jalan bekas rawa yang misterius, sampai suara-suara aneh di musola saat semua orang sedang tidur. Tapi tidak semua pengalaman mereka selalu menyeramkan. Beberapa justru begitu aneh dan absurd, sampai-sampai mereka tidak tahu harus takut atau tertawa. Salah satunya adalah peristiwa telur melayang. Hari itu, Robin dan Eko membantu acara hajatan di rumah Bu Lilis. Mereka disuruh mengantar beberapa bahan dapur ke rumah Pak RT yang jaraknya tidak jauh, melewati jalan setapak yang kebetulan melintasi kebun pisang. Eko seperti biasa iseng. Ia mengambil satu butir telur mentah dari keranjang dan berkata, "Rob, kalau kita kejar-kejaran sambil bawa telur, siapa duluan pecah kalah ya." Robin hanya geleng-geleng sambil tertawa. "Jangan pecahin telur orang kok, itu buat rendang." Tapi belum sempat mereka melangkah, telur itu tiba-tiba terlepas dari tangan Eko. Dan tidak jatuh. Telur itu melayang, mengambang sekitar 50 cm di atas tanah, berputar pelan. Robin dan Eko membeku, mata mereka tak lepas dari benda aneh itu. "Eko, kamu main sulap ya?" bisik Robin. Aku pelan-pelan mundur. "Bukan, Rob, demi Allah bukan aku." Tiba-tiba telur itu terbang ke arah mereka, cepat. Refleks mereka menjerit dan lari terbirit-birit, meninggalkan keranjang dan semua bahan. Telur itu terus melayang mengikuti, memutar, naik, turun, seolah tahu arah mereka kabur. Sesampainya di dekat lapangan musola, telur itu berhenti, menggantung diam di udara, kemudian pecah di udara, jatuh ke tanah. Kuningnya membentuk huruf R. Robin dan Eko terdiam. "Apa itu tadi, Rob?" "Gak tahu kok, tapi kayaknya kita harus tulis ini di buku pengalaman. Judulnya Dikejar Telur Jin." Sejak itu mereka tidak berani lagi iseng dengan bahan dapur. Tapi kejadian itu menjadi salah satu cerita favorit mereka. Cerita horor yang konyol, tapi tetap tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan masih tentang telur. Beberapa hari setelah kejadian telur melayang, kampung mendadak gempar oleh cerita yang jauh lebih heboh. Kali ini bukan Robin dan Eko yang jadi pusatnya,
tapi ayah Eko sendiri, Pak Slamet. Pedagang di tek-tek yang terkenal karena suaranya yang khas saat keliling malam. Suatu malam, ia pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat, nafasnya ngos-ngosan. Saat Bu Eko bertanya kenapa, ia menjawab, "Aku dikejar telur melayang, Bu." Seketika suasana rumah hening. Bu Eko berhenti mengiris bawang. "Apa?" "Aku baru lewat dekat warung kosong sebelah lapangan. Ada suara cetok-cetok. Aku pikir tikus. Pas lihat telur, Bu. Terbang sendiri, ngejar aku. Aku lari, telurnya ikut muter-muter di udara." "Terus, mana gerobak kamu?" Pak Slamet menunduk. "Jatuh. Semua bahan tumpah, termasuk telur-telur itu." "Tapi Bu, aku nggak bohong." Tapi kenyataannya Pak Slamet memang bohong. Ia tidak dikejar telur apapun. Yang sebenarnya terjadi, gerobaknya tergelincir di tikungan. Semua bahan jatuh termasuk satu kerat telur. Karena takut dimarahin istrinya, ia spontan mengarang cerita soal telur hantu. Dan seperti kisah-kisah lain di kampung itu, cerita Pak Slamet menyebar cepat. Esok harinya, tetangga-tetangga sudah membicarakannya. Ada yang bilang telur itu punya jin pasar. Ada pula yang mengaitkan dengan bekas rawa angker. Telur itu pasti penunggu yang marah. Jangan biarkan anak-anak keluar rumah pada maghrib, nanti disasarin telur melayang. Padahal Robin dan Eko tahu pasti, telur itu cuma jatuh, bukan dikutuk. Tapi mereka tidak membantah. Mereka hanya tersenyum simpul. "Kok?" bisik Robin. "Ya Rob, kita simpan dulu yang ini, biar warga istirahat dari horor yang berat-berat." Eko tertawa pelan. "Iya, cerita telur aja dulu, biar lebih ringan." Dan sejak itu, kampung mereka punya mitos baru. Telur malam jangan didekati. Lucu, tapi dipercaya. Dan cerita itu disimpan baik-baik dalam buku catatan pengalaman Robin dan Eko. Misteri receh yang membentuk mitos. Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah ini. Guru ngaji pengganti yang misterius. Sudah hampir seminggu Ustadz Furqon tak terlihat di musola tempat anak-anak biasa mengaji. Tak ada pengumuman resmi, tak ada pesan dari beliau. Bahkan santri senior tak tahu menau. Hanya kabar simpang siur dari Pak Modin bahwa Ustadz Furqon tiba-tiba berangkat umroh selama 12 hari dan tidak sempat pamit ke para santrinya. Robin dan Eko mulai merasa aneh. Biasanya Ustadz Furqon selalu memberitahukan segala sesuatunya dengan rapi. Bahkan kalau hanya izin keluar kota 2 hari pun, beliau pasti mengabari. Tapi kali ini hening, seperti lenyap begitu saja. Pada malam kelima, suasana musola mulai berubah. Papan pengumuman yang biasanya kosong kini tertulis dengan kapur putih. Mulai malam ini pengajian diisi oleh Ustazah Salma. Amanah langsung dari Ustadz Furqon. Nama itu terdengar asing. Tidak ada warga kampung yang mengenal siapa itu Salma, apalagi seorang ustazah. "Ustazah," bisik Eko kepada Robin saat membaca pengumuman itu. "Iya, kita lihat aja nanti malam," jawab Robin. Mencoba tetap tenang meski hatinya gelisah.
Waktu menunjukkan pukul 19.30. Musola sudah mulai terisi. Anak-anak datang dengan peci miring dan Al-Quran di tangan. Duduk tenang di atas sajadah. Namun ada ketegangan di antara mereka. Tak satu pun dari mereka tahu seperti apa sosok ustazah yang akan mengajar malam itu. Dan akhirnya pintu musola terbuka perlahan. Seorang wanita muda masuk. Jubah putihnya menyapu lantai. Langkahnya ringan, nyaris tak terdengar. Matanya bening, wajahnya sangat cantik. Terlalu cantik untuk ukuran guru ngaji di kampung. Kulitnya putih pucat, dan yang paling aneh, ia wangi. Tapi bukan wangi biasa, lebih seperti campuran bunga melati yang mekar tengah malam dan hujan pertama di tanah kering. Wangi yang menyayat dan menusuk kepala. Robin dan Eko saling pandang. Ini kayak bukan orang kampung, bisik Eko. Pengajian dimulai, tapi tidak seperti biasanya. Ustazah Salma tidak langsung menyuruh anak-anak membuka mushaf. Ia berdiri di depan, memandangi semua muridnya dengan tatapan lemah lembut namun kosong. Malam ini, sebelum kita membaca ayat suci, izinkan saya bercerita, ucapnya dengan suara yang sangat halus. Tentang makhluk-makhluk yang ikut menyimak bacaan kalian, tapi kalian tak pernah melihat mereka. Anak-anak saling melirik, hening. Ustazah Salma mulai bercerita tentang jin yang menangis saat mendengar anak kecil mengaji, tentang makhluk-makhluk yang akan duduk berbaris rapi di tiang musola tiap malam Jumat, tentang suara dari bawah tanah yang ikut melafalkan ayat namun terdengar terbalik dan terdistorsi. Ia bercerita dengan sangat detail, seolah ia pernah bertemu langsung dengan mereka. Beberapa anak mulai resah. Ada yang menggenggam tasnya erat-erat. Ada pula yang memandangi pintu keluar dengan gugup. Robin dan Eko membeku. Hawa musola berubah. Lampu mulai meredup, entah kenapa. Ustazah Salma melanjutkan, kalian tahu, kadang mereka tak hanya mendengar, mereka juga menguji. Siapa yang niatnya kuat, siapa yang malas, siapa yang membaca karena takut, dan siapa yang membaca karena cinta. Tiba-tiba, ia mendongak ke langit-langit musola dan berkata, kalau nanti saya baca doa, jangan ada yang menoleh ke belakang. Kalau kalian dengar langkah kaki, biarkan saja, jangan lihat. Robin menatap Eko. Kok kita harus pulang? Eko hanya mengangguk pelan. Saat mereka berdiri dan hendak berjalan menuju pintu, Robin melihat bayangan Ustazah Salma di dinding musola. Tapi bayangan itu tidak sama dengan dirinya. Bayangan itu berambut panjang terurai, lebih tinggi, dan matanya hitam semua. Robin menahan nafas. Ia menarik tangan Eko dan mereka berlari keluar. Besok paginya, musola terkunci. Tidak ada tanda-tanda pengajian semalam. Bahkan sajadah yang biasa digunakan pun tak ada. Meja kecil tempat pengajar duduk pun bersih, seolah tak disentuh siapapun. Robin dan Eko langsung menemui Pak Modin dan bertanya soal Ustazah Salma. Namun yang lebih mengejutkan malam itu juga, Ustaz Furqon pulang dari umroh. Ia terlihat sehat, membawa oleh-oleh dan langsung disambut warga. Ketika Robin bertanya, Ustaz, siapa Ustazah Salma yang Ustaz titip ke musola? Ustaz Furqon terlihat bingung. Salma? Siapa itu? Saya tak titip siapa-siapa. Saya bahkan baru sampai subuh tadi. Robin dan Eko diam. Dada mereka terasa sesak. Sejak saat itu, musola tidak pernah lagi dipakai pengajian malam. Para orang tua secara diam-diam melarang anak-anak keluar rumah selepas maghrib. Tak ada penjelasan resmi.
Tapi semua orang tahu perempuan asing itu bukan dari dunia yang sama. Dan Robin menulis satu kalimat besar di halaman buku catatan pengalaman mereka. Malam itu kami tidak belajar ilmu dari manusia. Bareng saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah ini. Ustazah Ratna. Setelah pengalaman menegangkan dengan Ustazah Salma, Robin dan Eko nyaris tidak mau lagi datang ke musola selepas maghrib. Hati mereka masih belum tenang, tapi waktu terus berjalan. Hari berganti dan musola pun tak selamanya bisa dibiarkan sepi. Suatu sore, pengumuman baru muncul di papan kayu yang menempel di depan pintu musola. Pengajian kembali dibuka. Pengganti resmi Ustazah Ratna dimulai malam ini. Robin membaca tulisan itu sambil merasakan sesuatu yang aneh. Namanya terasa asing, tapi kali ini berbeda. Tidak ada kabut mencurigakan, tidak ada wangi melati, tidak ada bisikan. Musola tetap tenang dan langit sore itu tampak cerah. "Apa kita datang malam ini?" tanya Eko dengan ragu. Robin mengangguk pelan. "Kita nggak boleh lari terus, lagian siapa tahu ini beneran." Saat azan Isya berkumandang, musola kembali dipenuhi anak-anak. Tak seperti seminggu sebelumnya yang mencekam, malam ini suasana terasa ringan. Bahkan beberapa anak kecil sudah berani tertawa pelan. Sesuatu yang tidak terjadi sejak malam itu. Tepat pukul 19.30, pintu musola terbuka. Seorang wanita muda masuk, mengenakan gamis biru tua dan jilbab rapi. Wajahnya bersih, teduh dan penuh wibawa. Tidak berlebihan, tapi ada ketegasan dalam cara ia melangkah. "Assalamualaikum," suaranya tenang. "Perkenalkan, saya Ratna. Saya akan menggantikan sementara kakanda saya, Ustadz Furqon, selama beliau menyelesaikan tugas lapangan dan perkuliahan akhir." Mata Robin dan Eko membulat. "Kakanda," baru kali ini mereka tahu bahwa Ustadz Furqon memiliki adik, dan dia seorang ustazah. Pengajian malam itu berlangsung hikmat. Tidak ada kisah hantu, tidak ada cerita makhluk goib. Tapi tetap ada sesuatu yang berbeda dari Ustazah Ratna. Ia tahu nama semua santri, bahkan anak-anak yang baru pertama kali datang pun dipanggil dengan tepat. Ia tahu siapa yang lancar membaca, siapa yang suka ngantuk, bahkan siapa yang diam-diam suka menyimpan jajan di bawah sajadah. Dan anehnya, semua anak menurut, bukan karena takut, tapi karena nyaman. Pada malam kedua, Ustazah Ratna mengajak anak-anak untuk membaca surah Al-Kahfi. Saat giliran Robin, ia membaca dengan sedikit gugup. Di tengah-tengah ayat ke-10, ia terdiam. Tiba-tiba kepalanya terasa berat dan pandangannya kabur. Eko menyenggolnya. "Rob, kamu gak apa-apa?" Ustazah Ratna mendekat. Ia meletakkan tangan di bahu Robin dan berkata pelan, "Lanjutkan, Rob, jangan takut. Ayat ini justru akan jadi pelindung kamu malam ini." Robin tidak mengerti apa maksudnya, tapi ia lanjut membaca. Dan malam itu saat tidur, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di lorong panjang, sunyi dan dingin. Di ujung lorong itu berdiri sosok hitam tinggi yang mirip seperti bayangan yang dulu ia lihat di malam bersama Ustazah Salma. Namun saat bayangan itu mulai mendekat, ada cahaya dari belakang Robin dan terdengar suara lantunan ayat Al-Kahfi, lantang dan jelas.
Bayangan itu menjerit dan lenyap dalam kabut. Robin terbangun dengan peluh dingin, tapi entah kenapa hatinya tenang. Hari kelima setelah pengajian, Robin dan Eko memberanikan diri bertanya kepada Ustazah Ratna saat beliau membereskan mushaf. "Ustazah, kenapa tahu banyak tentang kami?" Ratna tersenyum, wajahnya hangat. "Saya nggak tahu segalanya, Rob, tapi saya belajar untuk peka, dan kadang doa kalian dikabulkan lewat orang lain." Eko bertanya, "Ustaz Furqan beneran kakak Ustazah?" Ratna mengangguk. "Kami kakak adik. Beliau sangat saya hormati, tapi jalan hidup kami berbeda. Saya menempuh jalur dakwah dari kampus, beliau dari pesantren. Sekarang saya sedang menyelesaikan semester akhir di UIN. Dan sebagai bagian dari pengabdian, saya memilih untuk mengajar di desa ini, agar bisa kembali ke akar." Robin dan Eko menunduk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka merasa aman. Bukan hanya karena tidak ada hal gaib yang mengganggu, tapi karena mereka percaya ilmu agama masih punya penjaga sejati. Malam itu, di halaman terakhir buku catatan pengalaman mereka, Robin menulis, "Setelah semua ketakutan yang kami alami, malam ini kami belajar satu hal. Tidak semua misteri datang untuk menakuti. Kadang, misteri itu hadir untuk menyembuhkan. Seperti cahaya yang datang tanpa bunyi, menyusup dalam gelap hanya untuk berkata, 'Kamu gak sendiri.'" Bareng batin dan indri yang setia menemani, cerita horor datang pelan tapi pasti. Dari lorong gelap sudut rumah yang sunyi, semua kisah nyata atau ilusi. Sering justru mendekat tanpa sadar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya nanti. Tetap di sini. Cerita